Ya, kawan, kembali lagi dengan Rodosan. Kali ini, kawan, saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita menggunakan VBA, kemudian kita input, itu masuk juga kepada file lain. Ya, nah, file lain dalam satu folder. Di sini saya tidak membentuk folder, tapi saya tempatkan dalam D, folder D. Ya, nah, itu bagaimana caranya. Jadi, kita nanti input, ini saya tunjukkan dulu, kawan. Ya, ini namanya adalah VBA aplikasi klinik untuk admin, ya. Kemudian kalau saya klik satunya, ini adalah untuk dokter gigi, di mana pada sheet daftar pasien masih kosong, nggak ada datanya. Kemudian satunya, ya, untuk dokter umum dengan sheet yang sama, daftar pasien ini masih kosong, ya. Kemudian di admin, kembali ke admin, ya, ini saya bedakan, ini pasien untuk dokter gigi, jadi namanya bukan daftar pasien. Kalau di admin saya bedakan pasien gigi masih kosong, kemudian pasien umum juga kosong seatnya. Ya, nah ini bisa aja saya tutup ya seat yang dokter gigi, dokter umum. Tapi untuk tutorial ini saya tunjukkan aja, saya buka aja ya. Sekarang saya masuk ke menu ya di ini. Nah, ini kemudian saya ambil ini input pasien berobat. Ini teman-teman pastikan ya, ini kita ada pada file admin ya yang terbuka. Nah, saya masuk sini user form, ya, saya klik. Nah, ini ya, saya lanjut. Maaf tadi kepotong, jadi rekaman saya lanjutkan. Sekarang ini saya mau simulasikan teman. Ini tanggal 5 November kawan ya. Cuman muncul di sini memang versi Inggris, tapi nanti masuk ke list box maupun ke tabel Excel-nya sudah versi Indonesia ya. Sekarang saya ambil contoh satu ini ya. Ini dia masuk ke poli umum. Kemudian saya klik simpan ya. Nah, ini karena tidak saya close dari skripnya, makanya sheet yang dituju langsung terbuka. Ini kalau teman-teman lihat ada sheet dokter umum ya. Di sheet daftar pasien dia masih muncul nih. Sudah muncul nih ya. Nah, sekarang kalau saya lihat di file yang lain ya, di dokter gigi ya. Di dokter gigi ini daftar pasien masih kosong, teman-teman. Sementara di kalau ini saya tutup di admin ya, pasien umum, pasien gigi kosong gitu ya. Nah, sekarang saya masuk lagi input ya. Tanggalnya teman-teman perhatikan di text box seolah-olah 11 Mei tapi yang betul adalah 5 November. Nah, ini sudah masuk deh ya. Kemudian ambil kedua, ini saya arahkan ke dokter gigi. Saya klik simpan. Nah, dia langsung masuk ke file di dokter gigi karena tidak saya close dari scriptnya dan ini masuk teman-teman ya. Kalau kita lihat di file admin sekarang, nah ini dari pasien dokter gigi masuk, pasien dokter umum masuk. Kalau kita lihat ke Excel-nya, masih di admin ini pasien gigi dan ini pasien umum ada juga, masing-masing satu-satu. Nah, gimana caranya? Ini yang mau saya tunjukkan pada teman-teman ya, tutorialnya. Sekarang saya masuk ke developer, saya masuk di admin ya, karena asalnya tadi dari admin filenya, saya masuk ke admin ini, pasien berobat. Berarti kuncinya di tombol simpan, teman-teman. Ya, tombol simpan ini saya klik. Nah, saya tidak menjelaskan dari awal karena skrip yang awal ini sama dengan kita bikin simpan, ya seperti biasa. Ya, ada dim, ada set, ya. Tinggal kita mau masuk ke berapa sheet. Kalau kita masuk sampai ke 2 sheet, berarti nanti kita ada WS1 itu mewakili sheet apa, ya. Di file admin. Tadi kan diarahkan ke 2 sheet ya, pasien umum dan pasien gigi. Berarti kita punya 2 definisi WS. Ini biasanya saya berikan WS1 dan WS2. Demikian pula dengan penentuan barisnya. Baris kosong pertama yang ditemukan dari masing-masing sheet ini tadi. Ya, kalau WS1 saya menggunakan baris 1, kalau WS2 saya menggunakan baris 2. Nah, ke bawahnya ini sama, teman-teman. Ya, sama seperti tombol simpan biasa. Hanya ada persyaratan. Artinya gini, jika
pilihannya si bipoli, combo box polinya itu umum, maka dia masuk ke sheet pasien umum. Maka jadi tinggal dikasih awal dulu persyaratannya. Jika combo box polinya adalah yang dipilih umum, ya tertulisnya umum, maka ya ini sama seperti biasanya WS ini, teman-teman. Ya, ini sama. Kalau bukan umum berarti else ya, berarti ini teman-teman kita pakai yang baris 2, WS2 ini ya. Jadi sama. Tinggal ini saya tambahkan. Kita mau menambahkan yang kita simpan tadi juga masuk ke file lain, teman-teman ya. Nah, itu gimana? Ini sama, teman-teman. Kalau teman-teman tidak ada persyaratan, ini abaikan ya, yang ini. Kalau tidak ada persyaratan, ya, ini abaikan. Ini sama else itu nanti diabaikan ya. Jadi gini, kita mau mengarahkan pertama mau kita tujukan kepada file dokter umum. Berarti kita bikin skripnya ini workbooks.open ya. File name titik dua sama dengan active workbook.path ya. Path ini jalurnya supaya nanti kita perintahkan kepada komputer untuk mencari tempat di mana ada nama filenya ini. Ini nama filenya, teman-teman. Ya. Nah, ini nama file yang saya bikin dan tambahkan jangan lupa dot atau titik jenisnya XLSM karena menggunakan VBA saya biasanya tipe filenya pada saat Shift S itu kan kita kasih nama, kemudian di bawahnya tipe filenya itu kita pilih yang eh, workbook apa XLSM enable ya, makro enable kita pilih. Saya tidak pilih yang di bawahnya binary enggak. Nah, lah ini artinya apa? Kita mencari dulu filenya, perintahkan ya. Kalau filenya sudah ketemu jalurnya, sudah ditemukan ini nama filenya, buka gitu ya. Makanya di sini perintahnya workbooks.open. Apa yang dibuka? File ini gitu. Ya. Nah, kalau sudah dibuka, berarti sekarang kita di bawah ini kan punya dua file, teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita mau aktifnya di mana? Karena mau kita arahkan ke file yang dokter umum, berarti sekarang kita tulis lagi workbooks pakai S ya. Nama file ini activate. Jadi kan di bawah ini seperti ini kan kita punya ada 3 ya. Nah, ini kita mau aktifnya di mana? Nah, makanya karena pilihannya sudah dibuka, sekarang kita mau aktif di sini. Ini skripnya, workbook VBA, nama filenya, dot activate. Kemudian, data tadi mau kita masukkan ke sheet apa? Karena di file itu mungkin ada beberapa sheet ya. Nah, berarti kita tulis sheet, ya, nama sheetnya, daftar pasien, dot select. Itu, ya, kawan-kawan. Jadi filenya dibuka, kemudian kita aktif, kemudian kita lebih dalam lagi aktifnya di sheet daftar pasien. Itu. Ya, nah, baru ke bawahnya ini sama dengan yang ini, sama dengan apa tombol simpan. Sekarang kita set BS3 ya. Kalau tadi kan sudah punya dua, BS1, BS2 untuk di file adminnya sendiri. Nah, sekarang masuk di file lain karena dalam satu script kita menggunakan WS3. WS3 kita tentukan sebagai sheet daftar pasien. Ini pun tidak teman-teman tulis, tidak apa-apa. Ini ya, set WS3 ini teman-teman tidak tulis nggak apa-apa. Kemudian ini sekarang baris 3, jadi identitasnya saya samakan semua supaya kita nggak bingung gitu ya. Baris 3 ini artinya kita mencari baris kosong yang pertama pada sheet daftar pasien di kolom E. Kolom E ini adalah kolom tanggal, teman-teman ya. Karena sebelum kolom E, kolom D itu adalah kolom nomor. Kalau kolom nomor itu sudah saya bikin formula untuk nomor urutnya. Makanya saya ambil di kolom E, ya. Nah, ini. Jadi ini kolom E kita cari dari kolom E baris kosong pertama yang ditemukan. Sama dengan yang di sini, teman-teman. Nah, ini sama ini. Sama di sini. Sama gitu, ya. Di skripnya sama. Kalau kita sudah menentukan, baru kita arahkan, kita isi. Nah, tadi kalau teman-teman
tidak membuat ini, ya. Tadi kan saya bilang ini boleh dibikin, boleh tidak. Maka teman-teman pada saat menulis skrip yang ini di bawahnya baris 3, WS3-nya dirubah ini, teman-teman. Harus dirubah ini. Jadi kita agak panjang nulisnya. Ya, daripada kita nulis panjang, lebih baik kita definisikan, kita bikin definisi baru. Oh, si daftar pasien itu kita singkat WS3. Makanya di sini baris 3 itu adalah menunjuk pada WS3. WS3 itu apa? Ini sudah kita definisikan. Daftar pasien pada kolom E, kita cari baris akhirnya sampai row. Kalau ketemu baris akhirnya, kita plus satu. Berarti kita turun satu baris. Itu adalah baris kosong. Nah, ini definisinya baris 3. Baru kita masukkan WS3 range E, ya, kolom E kita masukkan dari text box tanggal. Kemudian kolom selanjutnya sesuai dengan text box apa milik teman-teman, disesuaikan aja gitu ya. Di sini saya setelah tanggal ada nama, ada nomor, ada nama si Pipoli, ada keanggotaannya apa, di anggota BPJS atau bukan, gitu ya. Kemudian kalau sudah, teman-teman bisa tulis ini, aktif workbook save. Jadi begitu masuk, ini langsung di save, teman-teman. Ya, langsung di save di file yang kedua. Kemudian tambahkan ini, kalau nggak ingin diganggu, artinya kita tidak ingin ada satu file lebih dari satu file yang terbuka, maka ini aktifkan. Nah, gini. Cuman untuk kepentingan tutorial ini saya nonaktifkan. Saya beri tanda centang satu berwarna hijau, berarti dia tidak kebaca dalam script. Berarti filenya ini akan terbuka. Ya. Nah, ini karena ada persyaratan, tadi kan karena combo box ya pilihannya. Apabila dia pilihannya umum, maka kita ambil dokter umum. Tapi kalau bukan umum, berarti else. Ya, kalau bukan umum apa? Tadi pilihannya gigi, berarti kita cukup bikin ini else karena cuma dua. Nah, ini sama teman-teman. Cuman file yang kita buka di sini kita rubah, ya, namanya. Nah, ini dokter gigi. Kalau di atas tadi dokter umum, sekarang nama filenya dokter gigi dengan tipenya jangan lupa XLSM. Ya, ini harus ditulis juga supaya dia mencari jalurnya path ini, mencari file yang bertipe ini itu lebih cepat, teman-teman. Kalau enggak nanti error, teman-teman. Ya. Nah, kalau ini sudah, maka ini kita aktifkan sama dengan seperti di atas. Ya. Kemudian kita mau aktif di sheet mana? Sama seperti di atas tadi ya. Daftar pasien. Kemudian kita bikin definisi baru, berarti WS4. WS4 itu nanti akan menunjuk pada sheet daftar pasien pada file ini. Ya. Baru kita bikin baris kosong pertama pada file dokter gigi ini. Sama. Ya, karena formatnya sama, berarti acuannya pada kolom E. Nanti ke bawahnya sama, teman-teman, dengan di atas ini. Ya. Jadi kuncinya cuma di sini, teman-teman. Ini. Kita panggil, ya, dengan penulisan skripnya seperti ini. Ya. Oh, teman-teman kalau nggak jelas bisa di full screen, ya. Bila dibikin full screen, saya nggak bisa memberikan filenya karena ini file pesanan dari ini customer saya, apa, salah satu subscriber saya untuk klinik BPJS, teman-teman ya. Nah, jadi ini kuncinya. Ini satu open, kemudian kalau dua kita aktif, ya, aktif di file yang baru kita buka. Kemudian kita dari file itu kita mau aktifnya di sheet mana? Ini, ya, ada tiga tambahannya. Baru set ini seperti tombol simpan pada umumnya, ya. Kalau teman-teman tidak ada persyaratan, jadi tidak perlu ada ini if, ya, ini nggak perlu, else nggak perlu. Jadi teman-teman cuma input ini, ya, satu data, tapi dia juga ingin dimasukkan ke file yang lain, berarti nggak perlu ada if, langsung ini workbook gitu. Ya, ini aja teman-teman yang ingin saya tunjukkan bagaimana caranya kita melakukan simpan, tapi juga masuk kepada file yang lain. Demikian pula kalau kita mau melakukan edit, teman-teman, ya sama. Jadi kita buka dulu ini, ya ini, ini. Nah, ini tiga ini kuncinya. Gitu. Nanti ke bawahnya tinggal kita mengikuti eh, script dari file edit pada umumnya bagaimana, gitu, ya.
Oke, mudah-mudahan bermanfaat, bisa dicoba. Kalau ada kesulitan, silakan hubungi saya. Terima kasih.